Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah musalla salam yang sama-sama dimuliakan Allah. Syukur pada Allah SWT. Pada malam ini kita masih mendapat fadl Allah, rahmat Allah, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita oleh Allah SWT diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban sholat isya berjamaah dan melanjutkan dengan mengkaji beberapa hadis ya yang dilakukan Rasulullah SAW, asar yang dilakukan para sahabat, dan juga makalah-makalah dawuh para ulama-ulama solih terdahulu. Salawat salam mudah-mudahan Allah tetapkan pangkat junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, serta para pengikut sampai kiamat. Para jemaah sekalian, sekalipun perkumpulan itu dihadiri oleh ribuan orang, kalau yang dibicarakan hanya masalah dunia, itu menurut Allah adalah majelis yang sangat temeh, kecil, dan tidak berharga. Karena dunia dan seisinya ini oleh Allah tidak dihargai lebih daripada salah satu sayap seekor nyamuk. Alangkah tidak berharganya dunia ini. Sekalipun orangnya itu berpangkat-pangkat, yang dibahas masalah dunia di hotel berbintang, itu tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekalipun orangnya sedikit, yang dibahas tentang masalah kebahagiaan akhirat, ini menurut Allah majelis yang sangat besar, majelis yang sangat agung. Sekalipun yang hadir misalnya satu orang saja, apalagi lebih ya. Sehingga Allah mengirim kepada majelis zikir seperti sekarang ini, namanya majelis zikir ini, malaikat dikirim oleh Allah supaya menurunkan rahmat, wasyadhumur rahmah, dan oleh Allah diminta laporan. Karena Allah membanggakan, disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang tidak hadir saat ini di sini, itu disebut-sebut oleh Allah. Mereka itu orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia di sisiku kelak. Bagaimana kata Allah pada malaikat yang hadir di kalangan kita ini? Mereka itu hadir, ya Allah, bukan hanya yang berniat ngaji saja, niat berzikir saja, macam-macam. Hanya niatnya itu kadang menghindari istrinya yang cerewet. Ada. Oh begitu ya, ada ya yang menghindari istrinya yang cerewet, supaya kalau tidak pulang nanti istrinya ngantuk, udah tidur, tidak lama-lama dengan istri cerewet. Ada lagi yang niatnya itu hanya mencari kawannya yang lama tidak jumpa gitu ya, saya jumpa di sana lah, apa temu kangen. Oh kata Allah, mereka niatnya seperti itu. Saya anggap sama niatnya, sudah bagus semua. Niat apa saja pokok datang, hanya niatnya tidur iya.
itu dinilai oleh Allah berada di majelis yang agung yang oleh Allah diistimewakan kelak di akhirat. Makanya pentingnya kita itu hadir di majelis-majelis seperti ini, karena sekalipun niatnya tidak begitu sahih, itu masih dinilai bagus oleh Allah. Sekalipun niatnya hanya tidur saja. Nah, tapi kan tidak ada yang tidur ya. Subhanallah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Oleh Allah pada para malaikat itu supaya ini diliputi rahmat-rahmat Allah dan sudah diampuni oleh Allah SWT. Dan semua dapat pahala seperti pahalanya orang yang sholat 1000 rakaat dan lain sebagainya dan sebagainya. Insyaallah. Saya akan bacakan makalah di sini ya. Makalah ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, walinya Allah ini. Tapi ini maktubun fi Taurat. Nasihat ini termaktub, tertulis di kitab Taurat. Kalau kita ngertinya kan Al-Quran. Tapi ini termaktub dalam kitab Taurat. Manakala kita amalkan, maka kita akan menjadi orang khusus di sisi Allah SWT. Hadhil mawa'id as-sab'at wal ishrun. Ini mawa'id itu dari mau'idhah. Mau'idhah itu artinya peringatan, nasihat. Mau'idhatun, mau'idhatani, mawa'idhu. Mawa'id ini jamak taksir. Jamak yang keluar dari rel mufrad. Jadi kalau mufradnya itu mau'idhatun, bukan kalau kita kan misalnya muslimun itu mufrad, muslimani, muslimuna, itu namanya jamak mudzakkar salim, jamak salim. Tapi kalau jamak taksir ini keluar dari seperti masjidun mufrad, masjidani, 2 masjid, masajidu. Nah, itu keluar dari mufrad. Kalau tidak keluar mestinya masjidun, masjidani, masjiduna gitu ya. Ini keluar sama dengan ini mau'idhatun, mau'idhatani, mawaidu. Nah, ya. Jadi mawaid ini namanya jamak taksir. Ini jumlahnya ini tidak bisa dibahas satu kaligus ya. Nanti kalau sudah capek misalnya dibahas 5 jam ya. Kok masih ada, cukup dulu. Ya, tidak usah susah Pak Jafar. Jadi ada 27 peringatan. Al-awwal yang pertama, tak sampai berapa nanti ya. Man tazawwada fid dunya, barang siapa yang tazawwad. Tazawwad ini maksudnya mencari bekal, bawa bekal. Fid dunya, seperti sholat, ini bekal kita ya. Zikir, bekal. Baca Quran, bekal. Menolong orang, itu bekal. Termasuk bekerja untuk anak istri, itu bekal. Bekal itu apa? Li safaril akhirati bitaqwa. Bekal untuk bepergian ke negeri akhirat. Kan semua akan pergi ke negeri akhirat, ya kan? Bahkan semakin lama semakin dekat dengan akhirat. Ya. Subhanallah, ya, dengan bekal takwa. Jadi mencari rezeki nafkah untuk anak istri dijalani dengan takwa. Ya. Takwa itu menghindari apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan perintah Allah. Termasuk sholat, baca Quran itu perintah Allah. Ya. Wahwa yang maksud takwa itu ijtinabu kulli ma yukhafu minhu dararum fid din. Jadi yang maksud takwa adalah menjauhi segala sesuatu yang ditakutkan berbahaya kepada kita
di dalam agama. Dalam kita beragama itu kalau melakukan maksiat atau membangkang dari perintah Allah itu bahaya. Baik di dunia maupun apalagi kelak di akhirat. Itu takwa namanya, menghindari sesuatu yang kira-kira membahayakan kita gitu loh di akhirat. Itu takwa, ya. Soro, maka ia jadi yaumal qiyamati habibullah, menjadi kekasih Allah kelak di akhirat. Ya, ia selalu menghindari perbuatan maksiat, melaksanakan perintah-perintah Allah. Namanya membawa bekal ini, mencari bekal akhirat. Ya memang rekoso ya, rekoso seperti ngaji begini ini rekoso sebetulnya. Sekalipun sebentar, tapi ini berat tantangannya. Sebab masih enak di depan TV atau di depan YouTube atau di dalam selimut ya. Itu lebih enak, tapi ditinggalkan. Masih istilahnya kalau dalam Al-Quran tatajafa junubuhum anil madaji. Ya menghindari peraduan. Apa peraduan? Tempat tidur ya. Dijauhkan dari punggung kita itu dari sebentar ya. Nanti selesai tidak apa-apa ya. Jadi maka soro yaumal qiyamati habibullah, besok di akhirat akan menjadi kekasih Allah. Itu dari sekarang sudah ya dikasih oleh Allah, buktinya diturunkan rahmat oleh Allah, dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, man tarokal ghadab sorofi jiwarillah. Barang siapa yang meninggalkan sifat marah. Kan ada orang dikit-dikit marah ya. Dikit-dikit marah ya. Ada kan? Ya mungkin masih keturunan Abu Jahal gitu ya. Karena dikit-dikit marah, dikit-dikit marah ke keluarganya, ke anaknya, ke tetangganya. Maka kalau meninggalkan sifat marah ini soro fi jiwarillah, dianggap menjadi tetangganya Allah. Insya Allah. Orang yang senyumnya mengembang dianggap menjadi tetangganya Allah. Cuma memang kalau sudah bawaan marah ini angel untuk sabar ya. Salah didik, apa istilahnya? Temperamen ya. Temperamennya cepat marah ya. Qala alaihi salatu wasallam, hadis ini Rasulullah dawuh, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang gagah perkasa itu, kata Rasulullah, yang kuat itu orang yang kalau mukul orang sekali pukul KO, bukan itu orang kuat menurut Rasulullah. Tapi innamas syadid, orang yang kuat menurut Rasulullah, yang gagah Rasulullah adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menahan nafsunya ketika dia marah. Sabar. Mau marah, sabar. Ditahan. Itulah orang yang gagah perkasa. Kalau mampu menahan marah, itu bukan orang yang gagah dia ngepuk sepisan, akeh tunggal iku ya. Tapi kalau ditahan, mau marah bisa tapi ditahan. Nah, ini yang menurut Rasulullah orang yang paling kuat. Ya. Itu nasihat kedua. Tadi yang pertama apa tadi itu? Kalau orang berbekal takwa di dunia, maka ia akan jadi kekasih Allah. Tapi orang yang bisa menahan marah akan dianggap menjadi tetangganya Allah. Kedua ya. Kalau ingin menjadi tetangga Allah ya hindari marah.
Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, hadis juga ya. Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Siapa yang bisa mencegah sifat marah, dicegah, maka kaffallahu anhu adzabah. Allah mencegah kepada orang itu untuk tidak menyiksa. Allah kan berhak menyiksa, berhak memberikan azab. Tapi oleh Allah kalau orang itu mampu menahan marahnya, maka Allah mampu menahan siksa terhadap orang tersebut. Dijauhkan dari siksa, maksudnya begitu ya. Itu hadis jelas. Ya, jadi ada dua hadis, yang nomor 2 ini padahal ini sudah tercantum dalam kitab Taurat ya. Man tarakal ghadab sara fi juwarillah. Sekarang yang ketiga, man taraka hubbal aish ail hayat fid dunya bi alla yuhibbat tamattu fiha sara yaumal qiyamati aminan aisaliman min adzabillah. 3 ini ya. Barang siapa yang meninggalkan hidup enak-enak tok ditunjuk. Hidup enak-enak ya, makan enak ya, mokon terus. Dipanggil sholat, enggak mau. Tidur enak kan? Tidur enak. Pokoknya enak-enak itu di dunia. Tidur, makan, minum, kumpul istri itu enak. Tapi dia itu enggan melaksanakan kewajiban. Pokok hidupnya ingin enak-enak terus, rawes ditunjuk. Le iso mangan terus, turu karo bojo. Wes pokoknya wis. Kalau di sini yuhibbut tamattu. Tamattu itu artinya nikmat-nikmat tok. Senang nikmat-nikmat tok. Ini kalau orang tersebut ya biasa, orang makan-makan, tapi tidur-tidur. Tapi kalau diperintah oleh Allah, dipanggil untuk sholat, dia segera datang. Ini namanya ada tamattu. Tidak senang-senang tok. Nah, kalau kita ini tarakahubul aish seperti kita ini, maka besok pada hari kiamat itu akan aman. Aman itu dijaga, dipelihara min adzabillah, dari siksaan Allah. Makan sebiasa seadanya, semakan. Tidur ya. Tapi ya masih bisa melaksanakan perintah Allah. Ini berat. Perintah Allah ini berat. Tapi kalau masih bisa melaksanakan perintah Allah, berarti dia tidak, berarti tarokah hubbal aish, berarti dia meninggalkan enak-enak terus ditunjuk. Makan enak iya, minum ya enak, tapi jangan keterusan. Minum yang halal pertama. Gak taunya terus ke minuman keras. Kan enak juga itu ya. Katanya saya gak tahu ya. Katanya enak. Buktinya orang kan kecanduan itu ya. Nah, kalau meninggalkan itu semua, maka kita termasuk tarakah hubbal aish. Maka oleh Allah SWT besok diselamatkan dari ancaman siksa api neraka. Insya Allah masuk semua ini. Di ring 1 semua ini ya. Nah, ring 1 sudah. Tadi sudah berbekal dengan takwa. Kedua, meninggalkan marah. Ketiga, meninggalkan hidup enak-enak di dunia ya.
Ada mana orang yang hidup enak-enak tok di dunia? Maunya itu plesir ke mana itu Hollywood, plesir ke apa itu di Amerika yang tempat enak-enak itu. Ya kita kan selain tidak punya sangu ya alhamdulillah tidak ada syahwat ke sana. Tidak tahu kalau diberi mampu ya. Nanti di Miami apa gitu ya. Kalau saya bacanya Miami, kalau bacanya Miami. Itu yang ketiga. Ar-rabi yang keempat ini sudah dicantumkan di Taurat. Man tarokal hasada sara yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaik. Barang siapa ketika sekarang hidup di dunia ini meninggalkan sifat dengki. Dengki itu SMS. Senang melihat orang susah. SMS. Juga SMS. Susah melihat orang senang. Boleh ngomong jadi senang, susah. Kan ada seperti itu ya. Ya Allah alam kalau banyak. Jadi dia akan susah kalau kawannya senang, dan juga dia senang kalau kawannya itu ditimpa kesusahan. Namanya dengki, itu hasad. Kalau orang itu meninggalkan kedengkian, soro yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaik. Besok akan mahmud. Mahmud itu terpuji. Akan menjadi orang yang terpuji bagi seluruh kepala makhluknya Allah. Di hadapan presiden, di hadapan para raja. Besok orang ini akan dipuji-puji. Nah itu ya syaratnya memang tinggalkan dengki, memang sulit ya dengki. Tetangganya beli ini sudah timbul dengkinya. Jadi orang dengki ini selalu demam ya. Selalu demam. Jadi demam itu ya panas dingin ya. Ya tangganya beli ini panas dingin, tangganya beli ini panas dingin ya. Subhanallah. Itu yang nomor 4 ya. Ini ada dawuhnya Rasulullah dalam menyamai yang ada dalam kitab Taurat. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa inna ibnai adama innama qatala ahaduhuma sahibahu ahad hasadan ya. Hendaknya kamu semua takut kepada sifat hasud ini. Fa inna ibnai adama, maka sungguhnya kedua putra Nabi Adam. Siapa ibnai Adam? Ya Qabil dan Habil. Innama qatala ahaduma sahibahu hasadan. Salah seorang di antara keduanya itu membunuh satunya karena kedengkian. Di Qabil itu pertama punya sifat hasud kepada Habil. Pertama karena korbannya Habil diterima oleh Allah. Korban dia ditolak. Gitu loh. Itu sudah timbul dengki. Bahkan dikisahkan Qabil ini inginnya mencelakakan Habil terus. Pernah Habil ini lewat di satu curah jurang yang dalam. Itu ada kayu yang melintang di atasnya itu. Itu Qabil sudah lewat, sudah berada di seberang. Ketika Habil itu ada di tengah, kayu itu ditarik. Untungnya ikut. Habil ini ikut. Begitu juga sebaliknya. Qabil ini pernah diserang harimau.
Qabil nih subhanallah. Karena kasihan pada Habil nih kasihan pada Qabil ketika diserang harimau. Oleh Habil nih dihadang harimau. Udah ngerti kalau dia itu akan diterkam. Untungnya menang gitu loh. Si Habil. Makanya orang yang sabar pasti ditolong oleh Allah. Apalagi rebutan istri gitu. Karena pasangannya Qabil ini kuning. Nah, kuning ya. Iklimah itu kuning. Pasangannya Habil ireng. Makanya biasanya labuda. Ini nama-nama orang Afrika itu hanya labuda gitu ya. Seperti itu. Itu hitam. Akhirnya oleh Nabi Adam, iki itu silang leh. Berarti sing elek oleh sing ayu. Terus sing ganteng oleh sing elek gitu lah. Enggak lah iso, ganteng itu ganteng ya, namanya sudah rebutan ya. Akhirnya supaya dapat yang cantik, Habil ini dikotom sama batu, dibunuh. Ini jadi sifat pertama manusia itu memang sudah tumbuh sifat hasud, sifat dengki. Ini Qabil. Jadi fa inna ibnai adama, maka sesungguhnya kedua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, innama qatalahuma, sesungguhnya membunuh salah satunya, satu dari duanya, sahibahu hasadan, karena timbul rasa dengki, hasud ya. Yang kelima, 5 saja cukup sama ya. 30 menit sudah ya. Wal khamisu, tapi masih diteruskan kalau ada waktu ya. Man taraka hubbar riyasah, barang siapa orang itu meninggalkan cinta untuk menjadi kepala atau pimpinan atau ketua ya. Aymusnal hasan, atau meninggalkan musnah itu pengalem pujian yang baik. Jadi dia itu kalau dipuji orang, dia pintar, enggak, dia enggak, yang pintar itu Allah gitu. Kalau saya, kamu ganteng, enggak, yang ganteng itu Allah. Jadi terus kembali kepada Allah. Dia pintar, enggak, yang pintar itu Allah. Semua dia kaya, kamu enggak, yang kaya itu Allah. Karena semua titipan dari Allah. Jadi kembali kepada Allah, Maka sara yaumal qiyamati azizan indal malikil jabbar. Maka orang tersebut besok dimuliakan ada di hadapan Allah yang maha raja, al-jabbar, yang maha menyiksa. Yang menyiksa itu maha perkasa. Allah itu maha menyiksa. Besok dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya kalau kita ya dipuji biasa saja lah. Yang mestinya dipuji kan hanya Allah gitu ya. Ini akan selamat orang. Atau diejek dia nggak apa-apa, diejek apa-apa makhluk. Ya pantas lah aku diejek orang jadi makhluk. Punya mulia apa gitu lah. Jadi dok bersungut-sungut. Kalau diejek mau marah, mau tak banting. Ya enggak mau apa. Sekalipun diejek apa rugi kita toh? Atau terus-menerus diejek, paling-paling sampai mati gitu. Mati masa masih diejek gitu. Kita mati misalnya, tidak mungkin ngejek lagi. Atau dia yang mati. Masa orang mati masih ngejek. Jadi enteng saja. Orang dulu tuh enteng. Imam Syafi'i itu mana? Ada orang menghormat Mas. Kata Imam Syafi'i, kok mataku ki opo? Oh ngaku ki makhluk kok dihormati seperti itu. Tapi ya terus ada sahabat Imam Syafi'i itu lapor, Imam,
sebetulnya itu orang itu di depan panjenengan itu mau muji-muji. Kalau di luar itu menjelek-jelekan panjenengan. Ya tidak apa-apa, berarti saya berwibawa. Buktinya dia tidak berani terang-terangan mengejek di depan saya. Berarti saya wibawa. Terus ada lagi. Orang tidak pernah datang ke majelisnya Imam Syafi'i. Ini mau sangat benci Imam kepanjangan. Ya tidak apa-apa, ya bagus itu. Ya minimal orang itu tidak mungkin hutang ke saya lah. Masa orang saya dibenci kok masih mau hutang ke saya, kan malu dia. Jadi nilai positif terus. Orang mau muji, orang mau menghina, biasa. Orang yang seperti ini biasanya aware, karena tidak sepot jantung. Sekalipun bagaimana, memang ini pelajaran bagi kita. Kita tidak perlu bersungut-sungut karena dihina, dan tidak perlu bangga kalau dipuji. Dan berhak dipuji itu memang hanya Allah. Dia sudah mengucapkan tiap hari alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji hanya bagi Allah. Yang makhluk tidak berhak dipuji. Kalau dihina pantas, karena memang makhluk ini hina semua. Makhluk ini hina. Dhillun daim. Dunia ini semua dhillun daim. Dhillun daim. Bayang-bayang yang hina. Tidak ada yang sesungguhnya di dunia ini. Hidup sesungguhnya itu setelah kita itu hidup sesungguhnya. Senang yang sesungguhnya itu adalah ketika kita sudah jasad kita meninggalkan roh kita meninggalkan jasad kita, mati. Itu baru. Susah yang sesungguhnya itu. Kalau sekarang susah, sebentar saja. Bahkan masih ada yang nolong kan? Tapi kalau sudah mati susah, ya susah terus. Begitu juga senang. Seberapa sih lamanya kita senang di dunia ini? Ya selama kita hidup itu senang. Senangnya juga terbatas. Susahnya juga terbatas. Makanya tinggalkan kehidupan yang sementara ini dengan hal-hal yang positif. Mencari bekal untuk hidup yang selama-lamanya. Enak sudah. Cukup ya? Yang lain Pak Jafar? Tidak ada. Ya mudah-mudahan kita dapat melaksanakan yang 5 ini saja dulu dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab, sehingga kita selamat dunia akhirat. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.